Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Di episode kali ini saya mau mengangkat hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi teman-teman wajib tahu tentang hal ini supaya teman-teman tidak salah paham. Karena saya ada menemukan di video orang lain, dia mengatakan kalau di bagian belakang buritan KM Wilis yang bertuliskan Wilis Surabaya, itu adalah rute tujuannya. Nah, kali ini saya akan membahas bagian buritan yang ada di setiap kapal pelni dan kenapa semuanya itu diganti menjadi Jakarta. Kita mulai aja ya, dan tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa mengerti dan paham. Karena saya akan menjelaskannya secara detail dan lengkap di sini. Oke, kita mulai. Welcome on the board. Jadi yang pertama itu tulisan nama yang ada di buritan di setiap kapal pelni seperti di KM Kelut, KM Gunung Dempo, KM Labobar, KM Ciremai dan lainnya. Itu biasanya ada 3. Yang pertama itu adalah nama kapalnya. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Pasti tercetak dengan jelas dan tertulis di belakang seperti ini. Terus di bawah nama kapalnya itu biasanya ada nama pelabuhan, registrasi atau tempat kapal tersebut terdaftar sesuai dengan nama kapalnya berasal dari mana. Berhubung nama-nama yang ada di kapal pelni adalah nama gunung, jadi disesuaikan dengan letak posisi gunungnya berada. Seperti contohnya KM Kelut, di bawahnya tertulis Surabaya. Terus ada Sinabung, di bawah namanya tertulis Belawan. Kak, kenapa dibuat Belawan? Kenapa tidak Medan? Ya, Sinabung memang berasal dari Sumatera Utara dan ibu kotanya Medan. Tapi nama pelabuhan yang di Medan kan namanya Belawan, bukan Pelabuhan Medan. Hanya yang menjadi pertanyaan buat saya, kenapa KM Sinabung tertulis Belawan dan bukan Medan? Jadi pada poin ini sudah jelas ya, itu bukan rute tujuan kapalnya, melainkan tempat kapalnya terdaftar. Selain nama kapal dan tempat registrasi, di bawahnya juga ada tertulis nomor IMO kapalnya. Secara teknis, nomor IMO kapal itu sendiri seperti plat nomor yang ada di kendaraan darat seperti mobil, sepeda motor, dan lainnya. Yang kedua, kenapa dirubah menjadi Jakarta? Ada beberapa alasan yang logis mengenai hal ini. Alasan yang pertama, sejak tahun 2015, semua kapal pelni diganti tempat registrasinya menjadi Jakarta karena letak pusat administrasi dan kantor pusat pelni yang berada di Jakarta. Alasan yang kedua adalah mengikuti letak ibu kota negara Indonesia yang berada di Jakarta. Alasan yang ketiga adalah supaya tidak ada kecemburuan sosial antar masyarakat. Kita ambil contohnya KM Kambuna yang letak registrasinya di Ujung Pandang atau Makassar. Ini contoh ya, bukan secara realita. Sekali lagi contoh. Dulu KM Kambuna memiliki rute dari Medan menuju Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Pantoloan, hingga ke Bitung. Karena kapal Kambuna bawa nama dari Ujung Pandang atau Makassar, maka orang-orang Makassar menganggap kalau kapal Kambuna ini adalah milik mereka dan suku lain seperti asal Jawa dan suku asal Medan tidak punya hak di atas kapal Kambuna karena kapal KM Kambuna ini terregistrasi di Ujung Pandang. Supaya tidak terjadi hal seperti itulah, makanya diganti menjadi Jakarta. Jadi bisa mengerti ya, intinya agar tidak ada yang merasa bahwa kapal tersebut adalah hak milik dari kota mereka. Yang ketiga adalah kapal apa yang pertama kali diganti menjadi Jakarta? Untuk teman-teman ketahui, KM Labobar adalah kapal pertama yang diganti tempat registrasinya menjadi Jakarta di tahun 2011. Lebih tepatnya 1 atau 2 minggu sebelum KM Labobar berangkat dari Jakarta menuju Arab Saudi untuk menjemput TKI yang ada di sana. Setelah KM Labobar yang diganti, yang menyusul berikutnya adalah KM Kelut, terus ada KM Tidar, KM Kelimutu,
dan lainnya. Dan yang terakhir, sebelum diganti menjadi Jakarta, aslinya terdaftar di mana, Kak? Oke, kita jawab satu persatu. Untuk KM Awu, dulunya kapal Awu ini terregistrasi KM Kelut terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya.
dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.